Sahabat terkasih, sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah harapan dalam keputusasaan. Nah sahabat yang baik, kita berdoa ya sesuai dengan tema hari ini, ada harapan dalam keputusasaan ya. Kita berdoa supaya hari ini Tuhan memberikan jawaban untuk doa-doa kita semuanya. Bapak, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami ada harapan di dalam Engkau. Dan kami berkata hari ini setiap firman yang kami terima ini membangkitkan iman kami, memberi harapan dan memberikan kepada kami kekuatan. Ya, buka hati kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema, bahwa hari ini kita akan membahas tentang harapan dalam keputusasaan. Mari kita saksikan video ini. sahabat, wajar jika kita pernah mengalami keputusasaan dalam hidup. Namun, jangan lupa bahwa kita dapat berharap kepada Tuhan yang menjamin kesejahteraan kita. Hal ini terjadi pada kisah bayi prematur yang disembuhkan melalui doa, yang menjadi saksi bahwa Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa selalu ada harapan dalam keputusasaan, serta kekuatan doa dan iman yang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebagai umat percaya, mau kan kita tetap berpegang teguh dan berharap kepada Tuhan, serta mempercayai kuasa doa dan iman kita? Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa Dr. Yohan Sanchez yang merawat bayi Tiguan Hal yang dalam kondisi darurat lahir prematur setelah operasi sesar. Dan kondisinya tidak menunjukkan detak jantung di dalam kehidupannya. Tetapi pertolongan dan mujizat Tuhan benar-benar nyata. Iya, betul-betul. Karena ya. Tuhan adalah Tuhan yang memberi harapan dalam keputusasaan. Sehingga setelah didoakan, jantung bayi tersebut berdetak secara normal. Wah, luar biasa ya. Biasa, Tuhan ya. selalu memberi harapan ya setelah didoakan, bayi itu hidup kembali seperti itu ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang harapan dalam keputusasaan ini. Dalam Matius 12 ayat yang ke-20 kita akan baca ya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Amin. Firman Tuhan ini adalah nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 42 ayat 3. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi firman Tuhan ini. Bahwa bulu yang patah, terkulai atau yang bengkok tidak akan diputuskannya. Di mana bulu yang dimaksud di sini dapat dilihat sebagai metafora Alkitab untuk kelemahan manusia. Wah, luar biasa ya. Tuhan tahu kelemahan kita, tapi Tuhan justru tidak mematahkan, dia membangun kita ya. Luar biasa. Artinya Yesus sebagai hamba Allah yang sangat lembut ini
tidak akan mengabaikan mereka yang terluka, mereka yang patah. Dan Yesus tidak akan menghancurkan mereka yang lemah, tapi Yesus akan bersikap lembut terhadap mereka yang lemah dan rapuh, lalu Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka. Wow, amin. Luar biasa ya. Wow, luar biasa Tuhan ya. Sehingga sumber yang pudar tadi nyalanya itu tidak akan dipadamkannya. Sampai Yesus menjadikan hukum itu menang. Ya. Artinya, Yesus akan membuat mereka yang lemah dan yang rapuh ini tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah semangat sampai kemenangannya melepaskan mereka. Amin. Jadi Yesus memperjuangkan banget Luar biasa. supaya mereka menjadi kuat kembali ya. Amin. Nah, sebab melalui kemenangannya di atas kayu salib, Yesus telah memulihkan kita dan menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, dan telah melepaskan kita dari kelemahan dan dari kerapuhan sehingga kita tidak menjadi pudar dan tidak patah semangat. Puji Tuhan ya. Yesus memberi harapan dalam keputusasaan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh, dengan memulihkan dan membangun identitas kita supaya kita dilepaskan dari kelemahan dan kerapuhan. Sehingga kita tidak menjadi pudar dan tidak patah semangat. Amin. Wow, Luar biasa ya. luar Tuhan biasa, tidak mau Tuhan kita Yesus. menjadi pudar dan patah semangat. Ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat ayat selanjutnya. Apa kata firman Tuhan tentang harapan dalam keputusasaan ini ya. Yeremia 29 ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin ya. Arti rancangan damai sejahtera yaitu shalom dalam bahasa Ibrani artinya adalah apa yang ada di hati, pikiran, imajinasi, dan keinginan Tuhan untuk kita adalah suatu rancangan yang sangat baik, sempurna, luar biasa, indah, komplit, makmur, berkelimpahan, dan membawa kepada damai sejahtera. Wow, luar biasa Luar ya. biasa Tuhan. Ini kata shalom itu seperti holistik ya. Holistik, ya. Semuanya lengkap dipulihkan Amin. ya. Nah, sehingga rancangan damai sejahtera dari Tuhan dan yang untuk kita umatnya ini membuat kita dapat mengalami kehidupan yang bahagia, yang menyenangkan, yang berkelimpahan, yang sehat, yang sukses, yang berhasil, yang prosper, dan yang sungguh amat baik. Wow, inilah kehendak Tuhan Ya, hidup kita luar biasa ya. Luar biasa ya. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, Amin. yaitu ra'ah dalam bahasa Ibrani. Artinya apa yang ada di hati, ada di pikiran, di imajinasi dan keinginan Tuhan untuk kita sama sekali tidak ada rancangan yang jahat yang membuat kita susah, yang membuat kita stres, tertekan, menderita, celaka, sakit, miskin, malapetaka, dan bencana. Itu tidak ada dalam pikiran Tuhan. Gak kepikir. Ya. Jadi berarti stres bukan dari Tuhan. Ya, stres bukan dari Tuhan. Tertekan, takut itu bukan dari Bukan Tuhan. dari Tuhan. mau kita bahagia ya. Amin. Oleh karena itu supaya firman Tuhan yang dan janji Tuhan dalam Yeremia 29:11 ini terjadi, maka kita harus mendekat dan berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan mendengarkan kita. Kemudian kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan menemukan Tuhan. Ya, itu betul sekali. Kita Ya. akan menemukan Tuhan ya. benar. Lalu kita mempercayakan sepenuhnya semua proses pemulihan segala aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi 3 hal utama inilah yang menjadi kunci untuk kita dapat mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa ini terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita. Mendekat, menemukan, dan mempercayakan kepada Tuhan. Amin. Amin. Mendekat, menemukan, dan percayakan kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, saat ini sudah ada beberapa sahabat nih yang ingin didoakan ya. Di sini ada Angela, ada Jeffrey, dan ada Ingrid. Halo semuanya. Ya, silakan Angela
apa nih yang mau didoakan ya? Silakan Angela. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, perkenalkan saya Angela. Melalui kesempatan ini saya ingin didoakan terkait pergumulan keluarga secara terkhusus untuk kakak saya yang sedang dalam proses penggarapan skripsi. Kiranya dia diberikan hikmat dalam mengerjakan skripsi tersebut, dan kiranya apa yang sedang digarap, apa yang sedang diusahakan boleh berjalan dengan baik turut kehendak dari Tuhan. Dan juga untuk dosen pembimbingnya kiranya dilembutkan hatinya dan pikirannya agar skripsi yang sedang diproses saat ini bisa selesai seperti itu. Kemudian saya juga ingin didoakan terkait karir dan pekerjaan saya, di mana memang saat ini juga sedang ada pergumulan di dalamnya. Kiranya saya diberikan hikmat dan kesabaran dalam menantikan keputusan yang sedang dibuat, dan untuk atasan saya juga diberikan hikmat dalam membuat keputusan tersebut. Apabila memang ternyata saya harus melanjutkan di tempat lain, kiranya boleh didoakan agar saya mendapatkan tempat yang lebih baik, di mana saya bisa lebih berkembang dan juga menjadi ladang pelayanan baru untuk saya. Dan juga saat ini saya sedang proses untuk pendaftaran wisuda, kiranya diberikan kemudahan dalam proses pendaftaran sampai dengan selesainya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Pak Agus dan Bu Mala. Angela, semangat kamu. Wah, semangat Angela. Kita lagi mau selesai ya studinya ya. Dan apalagi tadi responnya luar biasa ya. Dia berdua sama pemimpinnya diberi hikmat dan dia juga bisa meresponinya dengan bijaksana. Amin, ya. benar. Angela, kita doain ya. Pasti sesuai dengan firman Tuhan tadi, rancangan Tuhan itu buat kita selalu yang baik. Rancangan yang baik. Bahkan sungguh amat baik ya. Jadi percaya dan kita pegang janji Tuhan bahwa semua yang baik yang dijanjikan Tuhan buat Angela tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Kita berdoa ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan sedang membawa Angela bisa menyelesaikan studinya. Dan kami bersyukur juga, kami percaya Tuhan memberikan kepada Angela keputusan yang terbaik. Berkati juga pemimpin yang akan mengambil keputusan untuk posisi Angela. Dan berkati Angela juga yang akan mengambil keputusan selanjutnya. Biarlah Tuhan menyertai, karena kami percaya bahwa semua yang baik yang dijanjikan Tuhan untuk Angela tidak ada yang tidak digenapi. Semua digenapi dan terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, yang berikutnya dari Jeffrey. Silakan Jeffrey ya. Shalom Bu Pak Agus dan Bu Mala. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Siotang. Pergumulan saya akhir-akhir ini, pekerjaan saya terasa stuck dan banyak sekali pergumulan yang ada. Saya minta bantu doa untuk Pak Agus dan juga Bu Mala. Jeffrey, jangan takut ya. Iya, Ada Tuhan Jeffrey. menyertai kamu ya. Amin. Tuhan bilang, mari datanglah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Ya. akan memberikan kelegaan. Nah, Jeffrey, kita doakan ya, supaya kamu hari ini percaya Tuhan akan berikan kelegaan kepada Jeffrey. Kita berdoa ya. Tuhan, kami percaya hari ini semua beban-bebannya Jeffrey dilepaskan dari Jeffrey. Dan biar Jeffrey hari ini rest dan beristirahat di hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada Jeffrey kelegaan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk pekerjaannya, Tuhan berkati. Berikan Jeffrey hikmat untuk bisa menyelesaikan dan melalui semua pekerjaannya dengan kasih karunia daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin ya. Dan satu lagi nih ya Pak, Ingrid. Ya, ada Ayo, Ingrid. silakan ya. Ingrid. Silakan Ingrid. Ayo. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, perkenalkan nama saya Ingrid. Saya meminta doa untuk pergumulan teman saya yang baru saja putus cinta. Tolong doakan ya Pak, Tuhan memberkati. Ya Ingrid, puji Tuhan ya. Jangan galau. Ya jangan galau ya. Iya. Kenapa? Karena Tuhan itu membawa damai. Ya. Wah, damai, bahkan Iya. firman Tuhan mengatakan bersukacitalah Iya. karena akan diberikan apa yang diinginkan Iya, itu ada hatimu firman-Nya. ya. Itu firman-Nya demikian ya. Kita mau berdoa ya. Tadi Pak temannya Ingrid ya. Iya, Ya, temannya Ingrid yang sedang galau. Kita mau berdoa ya untuk Iya. temannya Ingrid ya. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengenali teman daripada Amin. Ingrid pribadi yang sedang galau saat ini. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan teman Ingrid ini. Amin. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang ada bersamanya. Engkau juga yang memberikan kepadanya Tuhan satu penghiburan, satu kekuatan. Dan biarlah hari ini kami bawa teman daripada Ingrid pribadi ini kepadamu Tuhan. Agar ia dapat
menangkap dan mengerti bahwa ia tidak perlu gelisah. Dia tidak perlu takut di tengah dunia ini. Tidak perlu khawatir. Sebab ada Engkau Tuhan bersamanya. Ada gembala yang baik. Ada penolong yang setia yaitu Roh Kudus yang ada bersamanya. Hari ini biarlah turunlah kuasa-Mu atas teman dan pribadi ini. Dan kami berkata, kami menghalau semua kegalauan ini di dalam nama Yesus. Kami katakan dan kami lepaskan shalom atas pribadi ini. Jadilah tenang dan jadilah shalom di dalam kehidupan pribadi ini. Dan biarlah kuasa dan urapan Roh Kudus menaungi pribadi ini, membawa pribadi ini dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan yang penuh kasih sayang kepadanya. Kami serahkan pribadi ini ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Engkau menjawab doa-doa kami karena berdoa untuk anugerah keselamatan dan anugerah untuk pribadi ini boleh menjadi pribadi yang kuat dan teguh di dalam Engkau dan mengenal Engkau dengan benar. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan videonya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan untuk DM atau komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita mengerti tentang harapan dalam keputusasaan? Pertama, Tuhan Yesus tidak akan mengabaikan mereka yang terluka dan yang patah. Dan Tuhan Yesus tidak akan menghancurkan mereka yang lemah. Tetapi Tuhan Yesus bersikap lembut terhadap mereka yang lemah dan rapuh, lalu menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kedua, rancangan Tuhan untuk kita bukan rancangan kecelakaan dan bukan rancangan jahat. Rancangan damai sejahtera, tetapi rancangan damai sejahtera, yaitu rancangan yang indah dan sempurna. Ia memberikan harapan yang pasti dan masa depan yang luar biasa. Amin. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini kau ingin bertobat, berubah, meninggalkan kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa ya. Bapa di surga, kami saat ini membuka hati kami supaya Yesus masuk ke dalam hati kami. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka kami menerima identitas kami sebagai anak Allah. Dan kami dilepaskan dari kelemahan dan kerapuhan. Sebab buluh yang terkulai tidak akan dibiarkan terkulai. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa Tuhan membuat kami bangkit dan kami memiliki harapan yang pasti. Sebab rancangan Tuhan untuk kami bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.